Cek, udah bisa masuk? Oke. Sorry, sinyalnya kayaknya lagi kurang bersahabat pada malam hari ini. Oke, udah bisa masuk? Suara saya udah masuk belum? Oke, halo semuanya, welcome back. Sorry, sinyalnya agak lagi trouble ya, saya juga nggak tahu nih dari tadi. Senin Kemis, makanya tadi masuknya agak sedikit delay. Ya, hopefully dari saat ini, detik ini semuanya lancar ke belakang ya. Jadi biar wifi-nya oke, semuanya oke. Jadi mohon doanya teman-teman dan dibawa asik seru ya. Itu salah satu hal yang perlu banget dalam kehidupan. Ya itu tetap bisa fun dalam segala situasi dan kondisi. Ya kan? Jadi dibawa asik aja, dibawa seru aja. Dan saya mau perkenalkan ulang deh ya. Beliau seorang karyawati swasta, sudah 16 tahun bekerja. Ya jiwa pebisnis yang terpendam ada dari semenjak awal dia bekerja. Jadi selalu aktualisasi dan kita pengen belajar lagi dari ibu 3 orang anak ini yang begitu luar biasa, yang anaknya baru aja lulus wisuda, seorang eksekutif elite diamond, ya prestasi yang dahsyat di MCI. Beliau adalah Kak Nia Yunia Ekawati. Wihii. Aplausnya nih kayaknya harus dibunyiin di sini. Halo Kak, apa kabar? Kania suaranya muncul? 1, 2, 3, tes. Asik. Apa kabar Kak Nia? Sehat Kak? Ya. Terima kasih malam ini udah mau ikut datang sharing bareng sama kita. Ya, MCI Fashion beruntung banget nih kita semua teman-teman bisa kedatangan Kak Nia yang mau luangin waktu buat kita semua ya, seru-seruan. Terima kasih Kak. Ya, jadi mungkin mau nyapa-nyapa nih teman-teman, udah ada banyak yang datang, 1.000 orang lebih loh. Dari Banjarmasin hadir, Jogja hadir nih semuanya dari berbagai kota. Ya, ada Kak Asri, ada Kak Adelia, ada Kak Ike, ada Kak Citra, semuanya hadir semua nih hari ini, udah gak sabar nih. Makasih Sehat. banget. Ya. Suatu kesempatan besar banget ya, Vario, kita bisa ngisi webinar di acaranya VSN ini. Yes. Dan suatu kehormatan juga bagi kita yang mau isi acara gitu ya. Selamat malam semuanya yang udah hadir, selalu semangat pagi. Asik. Semangat pagi semuanya. Selalu semangat, mantap. Terima kasih. Kania, kan banyak cerita-cerita kehidupannya nih pasti ya. Ya tadi udah sharing-sharing sedikit, ngobrol. Ya aku jadi makin penasaran dan teman-teman saya yakin juga udah pada pengen dapetin informasinya. Ya saya yakin banget teman-teman pastikan siapkan telinganya, siapkan hati ya semuanya untuk bisa mendengarkan sharing dari Kak Nia ya. Nanti saya akan standby di sini nemenin, tapi mungkin sebentar Pak Fajar akan switch dulu gambarnya ke Kak Nia. Saya mau pasang kabel juga, memastikan supaya internet saya dalam keadaan yang terbaik juga buat nemenin sesi ini ya. Oke, jadi tenang, saya nggak sampai 1 menit, cuma nyolok doang. Jadi saya kembalikan kasih ke Kak Nia. Silakan Kak Nia, welcome. Terima kasih Koryo atas sambutannya dan juga untuk VSN MCA yang sudah memfasilitasi adanya webinar kali ini. Jadi bagaimana nih Koryo? Jadi saya langsung aja perkenalan. Boleh. Langsung perkenalan, langsung sharing. Saya mulai cerita. Apa nunggu 1 jam kemudian? Bebas, langsung saja. Gak usah nunggu 1 jam. Aman. Langsung saja. Baik. Pertama kali join MCI, saya dikenalkan dengan namanya yang produk Nanospray oleh sahabat saya sendiri yang waktu itu dia bawa kemana-mana, tiap kali ketemu saya selalu dia promosikan. Ini dia, ada yang namanya Nanospray gitu ya. Tapi seperti biasa kita cuma coba-coba, ternyata memang enak juga, keren gitu ya, kelihatannya itu memang sangat berguna, apalagi kita untuk kaum ibu-ibu gitu ya, yang ingin selalu kinclong, tapi keunggulannya itu tidak ada bahan kimianya, hanya murni air. Nah itu kan keunggulan dari Nanospray itu. Tertarik, tapi pas dengar harganya, wow, waktu itu tahun 2012 harganya 1,4 juta. Harga segitu untuk alat kecil, Mario kira-kira gimana tuh dengar pas awal-awalnya?
Ya mungkin bagi kebanyakan orang kan kayak, Pasti. waduh ini apa nih, fungsinya apa, fiturnya apa, pada bingung semua gitu ya. Nah gitu. Kalau pas ini pas dengar harganya Pak Rio, wow, pikir-pikir deh ya, eh, kalau mungkin ada uang lebih baru kita bisa beli gitu ya. Hmm, Tapi tiap kali ketemu selalu ditawarin dan saya cuma bilang ya nggak usah beli, pinjem aja deh, pinjem aja seperti itu. Nah, tapi saya tambah tertarik nih dengan namanya si nano spray putih ini. Ketika tahu ada bisnisnya. Nah, di hmm, situ saya cuma tahu bahwa kalau kita beli nano spray itu waktu itu kita dapat member dan bisa menjual 100 dan juga bonus yang kedua 600. Jadi intinya 700.000 pada waktu itu. Nah, jiwa jualan saya berteriak nih Pak Rio nih, begitu mendengar ada bisnis. seru deh Maklum langsung. ya, tukang jualan orang Tasik mah memang hobi banget jualan nih Pak Rio. Pinter, pinter menghasilkan Gitu nih, luar ya. biasa. Gitu. Ya begitu tahu, tapi saya berpikir nih, kalau saya beli langsung, waduh, uang dari mana? Padahal waktu itu memang saya sedang ada suatu acara gitu ya, saya sedang menabung untuk istilahnya mau piknik keluarga gitu ya. Jadi saya tidak ingin mengganggu gugat uang yang sudah saya tabung ini hanya untuk membeli nanospray awalnya seperti itu Pak Rio. Hmm, Tapi saya berusaha untuk menawarkan. Jadi sebelum saya beli itu saya sudah mulai menawar-nawarkan, nih ada produk baru loh, itu mulai ke ibu saya, ke kakak saya, pokoknya orang-orang terdekat, adik saya, pokoknya yang terdekat aja saya kata, nih ada loh alat yang bagus, nyembur, ini bla 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 bla, kalau secara teorinya udah. Tapi kan orang berpikirnya, apa sih katanya gitu. Itu loh, nggak kebayang. Nah, kira-kira ketika saya bercerita seperti itu, eh, orang langsung join nggak? Apa orang langsung mau beli nggak? Kira-kira nih Mario nih, buat ya teman-teman boleh deh ketik kira-kira join nggak ketika kita kayaknya masih bingung tuh ya. bingung kan? Maksudnya ketika kita menjelaskan ini loh yang kayak gini loh. Nanti ya kalau diklik itu dia nyembur sendiri, malah pada bingung. Itu ibaratnya itu kita mau berperang tapi tidak punya senjata, ya kan? Ah, Kita berperang tidak punya senjata gitu. Nah akhirnya oh nggak ada yang beli ya. Padahal waktu itu pikiran saya gini Pak Rio, kalau ada 2 orang yang beli kan itu bonusnya udah 700 tuh Pak Rio. Jadi kan saya ya, tinggal nambahnya itu ya, maksudnya memang otak ini otak jualannya langsung jalan gitu ya Pak Rio. otak bisnis. Jadi kalau itu nambahnya tinggal dikit kan, nambahnya tinggal dikit, oh, nggak apa-apa lah, misalnya pinjam dulu dari tabungan yang udah ada nih gitu maksudnya. Tapi karena semua orang akhirnya tidak terbayangkan, ya udah akhirnya lupa dengan sendirinya gitu. Nah, pada suatu waktu itu saya kan punya adik ipar nih, dia aslinya tuh orang Pekalongan gitu. Nah, dia mudik nih ceritanya nih, ini adalah satu kisah lagi nih. Jadi mudik ceritanya ketemulah sama adiknya. Nah, adiknya pasti Pak Rio udah ngerti deh. Dia modelnya MCI deh, yang paling cantik kayak siapa? Siapa tuh ya? Penasaran. Kan? Tahu nggak? Itu Mbak Rahma Ahwa. Gitu, itu kan masih. Asik. Nah, adik ipar saya itu kan kakaknya Mbak Rahma Ahwa. Aduh ini saya catat ya, Mbak Rahma nih, maaf nih saya ini waktu itu dia ketemu sama ini, terus dia ngeliat Rahma itu udah pakai nanospray Oke. ya gitu. Pada saya itu tahu nanospray itu udah dari 6 bulan sebelumnya Vario. Ya. Waktu itu, nah, udah gitu adik saya tuh Iqmat tuh tanya, oh Rahma ini loh kata ini kayaknya yang dibilang teknia itu ya mungkin yang nanospray yang ada uap-uapnya. Iya benar Mbak, ini namanya nanospray gitu. Akhirnya kan oh ini tuh katanya, soalnya teknik promosi dia nggak ada ininya katanya gitu, cuma ya bilang-bilang gitu aja gitu kan, jadi oh iya ya keren ya aja seperti itu.
Iya, ketika akhirnya pulang lagi ke Tasik ngobrol-ngobrol, iya tuh katanya Rahma itu bisnisnya gitu. Wah bener ya gitu. Akhirnya saya hubungin lagi sahabat saya itu yang pertama kali, oh bener ya itu teman saya, padahal Rahma itu waktu itu baru join beberapa bulan. Jadi secara ini mungkin tahu Nanospray itu saya duluan, tapi karena saya tidak mau ambil peluang, maksudnya karena kebanyakan berpikir A, Hmm. B, C, D, mungkin seperti itu. Ya, akhirnya mungkin duluan gitu. Jadi Waduh, akhirnya kehilangan saya kesempatan. Aduh. aduh gitu ya. Habis itu Apalagi dengar jadi ini leader cerita besar. inspirasi banget itu memang ya, adikku itu Mbak Rahma itu benar-benar inspirasi banget. Jadi Iya, iya. akhirnya saya ambil nih tabungan itu tabungan itu buat tabungan saya sekeluarga pergi ke Malaysia ceritanya Pak Rio. Oh, oke. Jadi ada waktu sekitar 4 bulan lagi untuk berangkat ke Malaysia karena kebetulan di sana itu memang ada adik saya yang tinggal di Malaysia. Jadi kita cuma ya berpikirnya cuma buat ini tiket pesawat aja deh, kalau tempat tinggal segala macamnya kan udah ada di adik saya itu gitu ya. Yes. Akhirnya saya beranikan diri tanpa maaf ya, tanpa izin suami gitu ya, saya ambil dulu nih ininya buat modal beli nanospray 1,4 juta dengan pikiran bahwa saya bisa mengembalikannya sebelum waktu keberangkatan ini. Akhirnya saya join. Ketika itu diinputin gitu ya, nggak taunya sama top leader kita, saya diinputinnya tuh keren banget, suatu kehormatan. eh, Waduh. Sumpah Pak Yohanes, saya sampai kalau lihat sekarang itu email saya tuh email Pak Yo, nggak saya ganti loh, biar saya itu rezekinya kayak Pak Yo. Dahsyat. Aduh Pak Yo, makasih banget udah inputin saya ya, mudah-mudahan saya bisa sebesar Pak Yo gitu ya. Amin. Nah, gitu ternyata, nah sponsor bergabunglah saya. Oh, ternyata asik banget Pak Yo. Bisnisnya Hmm. itu begitu saya punya alatnya, saya langsung benar-benar istilahnya siapa? Kototo ya, gaspol. Hmm. Pokoknya saya langsung ini loh, saya tambah pede ini loh yang buat ini ada alatnya, ini fungsinya dan benar-benar waktu itu saya bisa closing 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 dan pada waktu keberangkatan saya dengan keluarga liburan, bukan hanya uang yang terganti, tapi bonus dari MCI juga bertambah masuk. Yang awalnya hanya rencana ke Malaysia, saya bisa liburan juga ke Singapura dari bonus penjualan nanospray itu, Pak. Jadi Hmm. saya suka berpikir gini ya, coba saya dari awal gitu ya. Mantap. Memang apa namanya ke penyesalan itu tidak pernah dari awal. Yang awal itu pendaftaran mungkin ya Pak Rio ya. Jadi Yes. penyesalan kalau datang Muhammad ya Allah kenapa kalau saja bisa kalau waktu itu langsung join mungkin bisa secepat tambah banyak itu tabungan saya, tapi sudahlah ya akhirnya saya memang menjalankan yang saya tahu gitu. Nah, saya sampai belajar input juga dari Pak Yo gitu ya, karena kebetulan itu saya sponsor saya tuh sama-sama gitu. Ini caranya Hmm. gimana? Oh, tahu, saya cuma tahunya jual ini bonus segini gitu. Jual ini, oh gitu ya. Ya udah akhirnya kita sama-sama belajar langsung dipandu Pak Yo gitu ya. Dan waktu itu yang memperkenalkan juga upline kita yaitu Bu Nonce gitu ya, itu offline kita gitu ya. Dan sponsor saya itu sahabat saya masih orang Tasik ya, sesama orang Tasik gitu ya Pak Rio ya. Dan setelah itu udah jualan saya hanya menjual nanospray aja. Jadi saya tidak tahu kalau ada ID single dan ID paket. Itu saya nggak tahu Pak Rio awal-awalnya. Oke. Jadi udah dapat cashback aja tuh bahagianya luar biasa Pak Rio. Hmm. Saya tahu itu ketika saya lihat brosur selebaran itu saya baru tahu loh kok ini ada tripnya Paket sih keluarga. gitu ya. Oh. Nah itu kok ada tripnya sih gitu. Nah teruslah aku bertanya lagi kepada leader kita, leader sejuta umat kita Pak Yo. Oke. Pak Yo ini kok ada ininya ya Pak? Kok ada? Oh iya Bu Nia katanya. Itu kalau kita ini paket.
Jadi bukan cuma nanospray aja Pak Yo, bukan, katanya ada paket ini harganya harga paket. Oh ya ya ya, nggak apa, nggak ada istilah terlambat, Hmm. ada upgrade. Akhirnya saya singkat kata upgrade, dan setelah upgrade itu benar-benar awal-awal itu terus dan akhirnya memang pada tantangan saya waktu itu saya memang kurang apa istilahnya tidak mempunyai ada leader-leader yang aktif gitu ya. Jadi hanya sekedar ini, jadi saya untuk bertanya susah, apalagi waktu itu kondisinya saya lagi bekerja Pak Rio. Oke. Jadi bekerja itu kesempatan untuk memegang HP Atur apa waktunya ya. gimana. Ya, atur waktunya itu kan memang mungkin hanya malam hari gitu. Hmm. Nah, singkat cerita ketika ketika apa namanya ketika pikiran saya hanya untuk berjualan, tahu-tahu jaringan saya sudah banyak Pak Rio. Jaringan Oke. saya sudah banyak, tentunya banyak yang aktif bertanya dong Pak Rio ya. Mhm. Tanya ini gimana sih? Wah iya ya, ntar, aduh gimana? Sedangkan saya sendiri tidak ada yang namanya maksudnya grup yang kemana nih saya harus bertanya gitu. Yang saya promosikan itu hanya eh, sebisanya saya sendiri, kayak misalkan promosi offline gitu ya lewat lewat teman-teman. Jadi offline online itu hanya sekedar saya eksis dimanapun kapanpun, saya selalu eksis dengan benda yang namanya nanospray seperti itu ya Pak Rio. Jadi waktu bisnis selanjutnya ketika saya mulai dari nol dan saya mengalami ada masanya kehilangan sponsor juga. Jadi ada namanya sponsor saya itu akhirnya memutuskan untuk berhenti juga. Pada awalnya itu saya kemana-mana trip pergi dengan sponsor saya. Jadi ada istilah saya menguatkan seperti itu. Ketika itu saya benar-benar merasa kehilangan gitu Vario. Aduh, kok udah kemarin kita asik gitu ya berdua, tapi sekarang tiba-tiba berhenti gitu. Itu kan pilihan juga ya Vario. Ada yang mau tetap jalan terus seleksi alam gitu Vario. Ada yang misalkan di bawah kita berguguran, tapi ada juga yang di atas kita berguguran. Ya mungkin ada cerita-cerita yang dulu yang sampai banyak namanya seleksi alam. Tapi saya berpikir kalau misalkan saya hanya diam saja, kalau saya mengikuti misalkan yang tidak aktif, itu kan ada pilihan itu ada di diri kita sendiri, Pak Rio. Saya punya mimpi, saya mau punya mimpi yang besar. Waktu itu mimpi saya adalah ingin berangkat umroh. Dan kalau kita mengumpulkan uang dari hasil kerja kita mungkin bisa, Pak Rio ya. Tapi itu kapan? Kalau kita tidak memaksimalkan dengan bisnis yang sudah jelas-jelas di situ ada reward yang sangat menarik. Jadi Pak Rio, sebelum saya bisa umroh gitu ya, saya itu di di rumah saya itu ada figura yang gambar Ka'bah gitu ya Pak Rio. Jadi saya tiap lewat cuma bilang baik kalau rumah baik gitu, bolak-balik aja Pak Rio. Jadi ya Allah, semoga ada rezekinya gitu ya, saya bisa berangkat umroh. Dan ternyata benar, lewat MCI ini saya bisa berangkat umroh pertama dengan suami saya. Itu ada awalnya dari doa, Pak Rio. Gitu. Awalnya dari doa, dan akhirnya saya bisa berangkat. Dan banyak sekali yang saya rasakan itu ucapan adalah doa. Yes, Awal betul. dulu, Pak Rio. Dulu itu waktu zaman-zaman masih gadis gitu ya Pak Rio. Saya melihat pramugari, ya Allah, saya pingin, cita-cita saya jadi pramugari Pak Rio. Oh, oke. Untuk apa Tetanggaan. pramugari? Saya cita-cita jadi Untuk pilot. apa? Saya ingin, oh gitu ya, berarti kita harusnya jadi sekarang jadi maskapai MCI aja deh. Millionaire ya. Nah, Pak Rio, saya jadi pramugari. Tujuannya untuk apa? Saya ingin keliling dunia Pak Rio. Saya hanya ingin keliling dunia gitu. Ternyata memang pramugari tidak jadi,
Dan saya sekarang bisa keliling dunia lewat bisnis MCI, Pak Rio. Mantap. Bisa 4 sampai 6 kali dalam setahun kita berangkatkan trip gratis, sudah difasilitasi berbagai hotel yang mewah. Kita benar-benar namanya tidak lagi kalau pramugari kan kita melayani gitu ya, tapi sekarang gantian kita yang dilayani. Benar-benar sebuah pengalaman yang luar biasa gitu ya. Dan Enggak, itu tuh keren tuh kalimatnya. Kita tidak melayani tapi kita dilayani. Iya, makanya kan cita-cita pramugari kan melayani. Daripada jadi pilot nyupirin pesawat, mending disupirin pesawat ya. Seperti itu Karyo, benar. Nah, jadi kan seperti itu ya, seperti jadi istilahnya, oh ternyata Allah mengabulkan doa saya tapi dengan cara yang lain. Saya bisa keliling dunia tapi tidak dengan melayani, tapi saya dilayani seperti itu. Oh, doa saya terkabul, alhamdulillah ya. Akhirnya itu dulu ya, Pak Dio, itu adalah doa saya ingin keliling. Selanjutnya ketika saya kuliah, saya kan ambil kuliah jurusan broadcast nih, Pak Rio. Komunikasi televisi. Nah, cita-cita saya ingin jadi penyiar, Pak Rio ceritanya. Ingin jadi news anchor seperti itulah gitu ya ceritanya. Tapi waktu itu saya memang pernah ditawari untuk bergabung di tempat kuliah. Saya adakan PKL waktu itu kan, ada waktu kuliah nih. Saya mau ditarik nih ceritanya jadi penyiar, udah ini. Tapi kendalanya memang waktu itu saya sudah memakai hijab gitu. Dan itu adalah pilihan. Ya kan Pak Rio, pilihan. Kalau sekarang bertaburan penyiar-penyiar, saya seandainya pada zaman saya dulu sudah bisa menerima yang memakai hijab, mungkin sedikit cita-cita saya bisa terwujud. Tapi kan waktu itu tidak ya Pak Rio. Beberapa tahun yang lalu memang tidak boleh gitu ya. Akhirnya itu kan pilihan. Ya sudah, akhirnya saya tidak jadi penyiar dan hapus semua cita-cita saya. Tapi sekarang ada gantinya kan, ada acara MCI, jadi bisa isi webinar. Ini kan sama aja kita cuap-cuap gini kan, Pak Rio? Doanya sama aja kan. Jadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata dikabulkan dalam bentuk yang lain. Nah, gitu kan. Jadi sama aja kayak isi training, isi VIP. Ini kan intinya kita berkomunikasi, apalagi kita memang suka berjualan gitu ya. Berjualan ya cuap-cuap gitulah Pak Rio ya. Tapi kalau MCI emang nggak perlu lebay-lebay promosinya, karena produk yang berkualitas itu cukup dipakai dan orang akan rasakan manfaatnya gitu. Nah, akhirnya ketika itu akhir kuliah itu kan antara pilihan nih Pak Rio nih, melamar kerjaan pasti gini-gini, ada atau dilamar nih ceritanya. Aduh jadi malu. Dilamar. Jadi akhirnya saya memang menikah muda waktu itu, lulus kuliah saya langsung menikah gitu ya. Karena ya udahlah mungkin rezeki nanti ada lagi gitu ya. Dan cita-cita saya waktu itu bukan cita-cita sih, doa saya memang ingin jadi ibu rumah tangga. Jadi dari pramugari, dari penyiar, akhirnya saya ingin menjadi ibu rumah tangga yang banyak anak. Nggak tahu, saya tuh seneng banget kalau banyak anak, tapi saya tuh pengen diem di rumah gitu, Vario ya. Diem di rumah urus anak, biarlah suami yang bekerja gitu ya. Tapi kita ya pingin pokoknya maksimalin lah waktu buat anak gitu ya. Ternyata, nah ketika anak saya yang pertama umur 3 tahun, anak saya yang pertama umur 3 tahun, nah saya itu diminta untuk membantu di sebuah lembaga pendidikan Islam ya. Jadi itu memang ini yayasan keluarga gitu, untuk membantu di bagian kantornya. Akhirnya ya udah saya masuk kerja itu, kantor itu, jadi karyawati swasta itu, jadi di lembaga pendidikan. Dan saya memang itu dengan senang hati. Karena apa? Karena itu kan lembaga pendidikan. Terus saya juga sambil mengantar anak sekolah. Jadi kita berangkat bareng. Yang saya tidak inginkan itu ketika saya harus kerja kantoran tapi meninggalkan anak, itulah yang berat. Kenapa saya tidak berminat awalnya untuk kerja kantoran gitu ya Pak Rio ya. Karena anak adalah prioritas saya kalau saya sudah menikah gitu. Nah, ketika akhirnya saya kerja di lembaga pendidikan itu,
Ya, sambil mengantar anak sekolah, sambil siangnya juga kita bisa memantau anak-anak kita makan siang karena kita bareng-bareng sampai pulangnya kita juga bareng-bareng lagi pulang ke rumah gitu. Jadi dari mulai anak saya yang ke-1, kedua, ketiga selama hampir 16 tahun itu ya seperti itulah rutinitasnya gitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu kan saya sambil menjalankan bisnis MCI juga, Pak Rio. Dan bisnis MCI benar-benar luar biasa mengubah saya. Jadi hampir semua impian-impian saya terwujud. Dari awalnya yang ada figura kecil, saya ada jam yang setiap hari ada azan dari Mekah gitu ya. Sampai yang di belakang saya ini wallpaper besar itu gambar Ka'bah itu karena benar-benar di dalam hati ini saya selalu berdoa. Saya ingin suatu saat mengajak bukan hanya suami saya, tapi anak-anak saya, orang tua saya, mertua saya, keluarga besar saya untuk melaksanakan ibadah umroh. Pada waktu itu, ketika saya masih bekerja, Pak Rio, ketika ada acara lebaran gitu ya, kita sungkeman ke orang tua, saya selalu bilang, Mama doain mudah-mudahan saya bisa mengajak umroh. Pada waktu itu saya masih mungkin MTI-nya masih bonus berapa-berapa gitu ya, masih ini, tapi saya sudah berdoa seperti itu karena saya yakin suatu saat pasti akan terkabulkan. Dan benar saja ketika saya don 500 juta, maka saya sudah alokasikan ini untuk umroh bersama keluarga gitu. Jadi ini udah benar, ini yang awalnya ini hanya sebuah doa, sebuah ucapan, akhirnya kita berkumpul mengadakan syukuran dan akhirnya kita benar-benar di tanah suci selama ini ya, dengan keluarga besar dengan kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Penasaran, gimana rasanya Apa Rio? ketika ada di sana barengan sama Rasanya semuanya, gimana rasanya? itu bagaikan mimpi yang terwujud. Jadi saya banyak selama ini saya merasakan banyak sekali doa-doa saya yang terkabulkan. Tapi kayak tadi Pak Rio, saya berdoa jadi ini, tapi ternyata saya keliling dunia malah lebih gede. Itu kan doa-doa, tapi dikabulkan dalam bentuk yang lain dan tentunya yang lebih indah, yang di luar dari ekspektasi saya sendiri. Gitu. Itu mungkin karena kemauan saya yang besar untuk terus belajar, bertumbuh, tidak mau sampai ketika yang lain gugur, berhenti di MCI, saya terus maju. Yes. Karena apa? Impian saya itu tidak akan diwujudkan oleh orang lain. Harus sama kita sendiri. Dan itu adalah salah satu impian saya. Saya tidak berpikir uang reward saya mungkin habis apa gimana, tapi kebahagiaan kita bersama orang tua, kesempatan yang paling besar yang mungkin tidak bisa kita ulang, itulah yang paling mahal dan berharga di dalam hidup kita, Pak Rio. Karena tidak menunda semuanya. Sekarang udah lagi pandemi begini, kalau dulu ditunda-tunda, waduh, nyeselnya nggak tahu kayak apa kan? Iya. Tapi ya karena dulu langsung disegarakan kan. Sekarang kan challenging kan, karena dulu disegarakan jadi ya semuanya happy deh tuh, bisa kumpul semua barengan gitu kan tanpa harus banyak challenge-nya. Awesome. Jadi apapun juga doa disertai dengan ikhtiar itu benar-benar menjadi sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa ya Pak. Karena kita juga ikhtiar tanpa doa sungguh sombong sekali gitu ya. Kita punya apa? Kita ikhtiar tapi kita tidak berdoa, sungguh sombong gitu ya. Tapi kita juga berdoa terus, tapi tanpa kita ikhtiar ya sia-sia gitu. Jadi kita kolaborasikan doa dengan ikhtiar, dan memang ketika akhirnya saya bisa berangkat itu perjuangan juga Pak Rio. Perjuangan waktu kita mau berangkat umroh dengan keluarga itu. Karena waktu itu ada namanya progresif gitu ya. Progresif itu ketika saya sudah sebelumnya udah berangkat umroh. Jadi dalam waktu 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun tidak boleh berangkat umroh lagi, Pak Rio. Itu seperti itu. Wah, ternyata waktu itu saya berarti harus lama dulu. Jadi perkiraan itu 2021 saya baru bisa umroh lagi gitu ya.
Tapi ternyata semua dimudahkan oleh Allah, semuanya dilancarkan. Ternyata progresif itu, persyaratan itu dicabut, dan akhirnya dalam waktu 1 bulan persiapan mendadak itu Wow. diurus-urus, akhirnya kami berangkat kemarin tahun 2020 itu Januari itu kita berangkat, Januari akhir, Aduh, bersyukur banget. Februari. Nah, Niatnya posisinya baik apa? ya, dilancarkan kayak dibukain semuanya gitu loh. Ayo, coba kalau misalkan diundur, udah keburu pandemi seperti Pandemi, sekarang, kapan kita bisa mewujudkan cita-cita saya, maksudnya yes, niatan yes, saya yes. untuk membahagiakan orang tua. Gitu. Jadi, Bersyukur banget. alhamdulillah saya puas banget. Saya tidak pernah berpikir, biarkan misalkan mudah-mudahan akan ada lagi reward-reward saya yang ke selanjutnya, yang ketiga, yang keempat. Pokoknya niat saya semuanya memang untuk orang tua awalnya gitu ya, Pak Rio. Sampai akhirnya ya begitulah, jaringan saya bertumbuh dengan besar. Pengalaman saya dulu tidak punya grup leader yang aktif, itu menjadi pembelajaran bagi saya, pendewasaan bahwa kita itu harus menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Karena apa? Mandiri dan tangguh. Saya aja dulu suka jualan, istilahnya saya itu hobi jualan. Nggak ada mentor, nggak ada apa, tapi saya bisa. Terus kenapa harus cengeng dengan ketika kita gabung di MCI, ketika melihat yang lain misalkan rame apa gimana, terus kenapa kita harus menyerah? Galilah ilmu. Modal utama bagi kita itu bukan hanya sekedar uang, Pak Rio, tapi kemauan dan kemampuan itu adalah modal yang utama. Tapi tetap saya berterima kasih kepada sponsor saya, kepada upline saya yang telah mengenakan saya kepada bisnis MCI. Saya tidak pernah menyalahkan. Kebanyakan orang itu merasa bahwa dirinya selalu benar. Padahal tidak seperti itu. Permasalahan sesungguhnya adalah dari diri kita sendiri. Kita bersyukur kita diperkenalkan lewat MCI, dan selanjutnya ya jalan kita bagaimana untuk meraih kesuksesan di MCI itu. Jangan jadi halangan seperti itu ya. Oke. Dan ketika jadi seorang leader pun juga, jadi seorang leader, saya menjadi dalam hati itu saya harus menjadi leader yang amanah. Amanah itu saya tuh ini anak saya loh, ini donatur saya loh, ini aset saya loh, harus kita jaga gitu. Jadi jangan sampai, meskipun memang pada awal-awalnya Pak Rio saya memang kewalahan. Saya mohon maaf untuk semua anak-anak saya donatur. Awal-awalnya kewalahan karena apa? Karena waktu itu saya masih bekerja juga ya Pak Rio ya. Waktu saya memang terbatas. Sedangkan waktu itu udah mulai aktif bertanya teknik. Jadi saya memang lama jawabnya gitu kan, karena waktu kita ngatur itu kan kita, apalagi saya sebagai teller ya, ini keuangan gitu kan, jadi harus butuh konsentrasi. Saya baru bisa pegang HP mungkin ketika sore hari, apalagi waktu itu anak-anak saya masih kecil gitu ya. Jadi akhirnya saya bersyukur adanya webinar, saya hanya bisa mengarahkan, ini loh ada webinar di kota ini, di kota ini, kota ini gitu. Mari kita belajar sama-sama gitu ya. Karena awalnya juga kita juga tidak harus semuanya kita suapin gitu. Kita hanya memberikan kailnya gitu kan. Jadi biarkan orang untuk tapi tetap saya tidak pernah melepaskan, saya tetap ajari dari awal untuk menginput bagaimana misalkan menawarkan ID keluarga gitu ya, ambil misalkan paket sekaligus gitu. Kalau dulu itu saya hanya ketika tahu bahwa saya ID single, saya upgrade. Saya tembus 1 tiket aja saya sudah senang. Ternyata loh, kok ini ada kok ini kesini bisa, ini kok pilihan ini kedua. Oh, ternyata itu harus 2 tiket loh. Jadi saya benar-benar menjalankan MCI itu waktu itu sambil belajar. Jadi sekarang untuk member-member yang baru jangan sampai ada pikiran saya harus paham dulu baru belajar. Tapi sebaiknya proses aja. Syukur-syukur kita sekarang sudah bergabung dengan upline yang aktif, yang langsung merekrut, yang langsung mengarahkan. Jadi kita tidak banyak ini kan. Nah, tapi seandainya tidak semuanya juga seperti itu kan Pak Rio, pasti ada misalkan member yang kehilangan upline-nya, yang kehilangan seperti dia tuh
Jadi harus tetap kemauan yang terbesar ada di diri sendiri gitu ya. Nah, ketika saya selalu tembus tiket trip, saya pergi sendiri misalkan Pak Rio. Ada kata-kata anak bungsu saya Pak Rio yang bikin saya jelek gitu ya. Waktu itu dia bilang gini, waktu masih kecil ya Mario. Kan maaf sebelumnya itu kita memang suka ada acara rutin tahunan. Kita pergi sekeluarga pergi ke luar kota. Kebetulan itu ada Yogyakarta tuh ini favorit kita gitu ya Pak. Jadi hampir tiap tahun itu kita piknik keluarga gitu ya. Tapi kalau dengan MCI saya memang perginya sendiri kadang-kadang untuk menemani tim yang baru tembus, menemani ketemu dengan yang hanya ada di grup aja. Waktu itu kan saatnya gitu ya kita untuk bertemu secara langsung. Ada perkataan dari anak bungsu saya waktu itu, kalau nggak salah dia bilang gini, nggak suka sama nanospray gitu, benci katanya kan nanospray. Loh kenapa? Kira-kira Pak Rio, kebayang nggak anak kecil itu maksudnya bilang seperti itu, benci sama nanospray. Kira-kira apa di pikiran Pak Rio waktu itu? Oh dengan itu. Ya. Kebayang nggak? Pastinya ya gimana ya kok bisa sampai benci gitu kan. Ya habis tapi kan mamanya diculik mulu nih. Oh itu. Jadi gitu Pak Rio, jadi anak saya gini. Benci katanya. Kenapa Kak? Kenapa Kauca kan namanya Kauca, tapi saya panggilnya Kakak karena inisial pertamanya Kak itu ya, jadi saya panggilnya Kak gitu. Kenapa Kak? Kok benci nanospray? Kan ini nggak apa-apa, aku bilang gitu. Iya, kalau nanospray itu katanya pemecah keluarga, dia bilangnya gitu. Aduh, Mario, kok pemecah? Iya, kalau sama nanospray ibu perginya sendiri gitu dia bilangnya. Ya langsung jelek gitu ya Mario ya. Aduh, dari situ saya berpikir ya memang ada waktunya karena kebetulan saya juga lagi ngantor waktu itu, waktu tripnya juga terbatas kan Pak Rio, nggak bisa tiap trip pergi kan kadang di keskan juga karena terbentur dengan izin cuti juga ya Pak Rio. Jadi kesempatan anak saya bilang gitu ya udah saya temenin dulu akhirnya. Sampai kita pelan-pelan memberitahu gitu, yuk kita sekarang jalan-jalan, ini dari uang nanospray loh, sampai seperti itu ya Pak Rio gitu ya, sampai ini kita jalannya pakai uang, jadi jangan ini ya, jangan benci nanospray ya gitu ya. Iya, habis katanya kalau nanospray itu kan naik pesawat gitu ke luar negeri gitu kan, seperti itu. Akhirnya itu yang memacu saya juga untuk lebih fokus lagi dalam bisnis MCI, karena saya tidak ingin hanya tembus 1-2 tiket saja, berarti kan harus banyak. Bagaimana caranya saya bisa mengajak seluruh keluarga saya ikut trip MCI gitu kan, itu kan jadi suatu alasan juga, jadi suatu ini motivasi juga datangnya dari anak, benar-benar harus benar-benar saya tembusin. Dan sebetulnya kemarin alhamdulillah memang sudah terpenuhi ya, anak saya udah satu persatu ikut trip, merasakan trip MCI bergiliran, karena memang yang besok sebetulnya yang kemarin itu yang Singapura itu sebenarnya kami sudah berniat pergi berlima, itu kami udah niat gitu, tapi ya karena situasi dan kondisi mudah-mudahan suatu waktu kita bisa berangkat. Nah gitu Pak Rio, jadi awalnya seperti itu. Jadi kira-kira pengalaman awalnya saya gabung dengan MCI seperti itu, dan ketika memang menjadi seorang leader itu juga tidak kalah beratnya Pak Rio. Benar-benar kita tuh harus bina tim ya kan, karena saya sudah berkomitmen ketika saya melahirkan anak maka saya harus menjaganya, harus membesarkannya, karena itu adalah amanah. Dan doa saya itu kembali terkabul Pak Rio. Yang pertama tadi, saya ingin menjadi ibu rumah tangga yang punya banyak anak. Tapi karena saya kantor, maka niat saya itu dulu minimal 5 Pak Rio. Wow. Kalau nggak 7. Saya itu karena waktu itu saya menikah 21 tahun Pak Rio. Jadi saya masih muda nih, saya harus punya banyak anak gitu ya.
minimal 5, 7. Tapi kenyataannya kan saya harus ngantor nih Pak Rio. Nah, saya paling tidak mau kalau misalkan saya ngantor terus anak saya nanti harus ini sama orang lain gitu. Ya udah saya akhirnya putuskan cukup 3 saja. 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan ternyata doa saya kembali dikabulkan Pak Rio. Banyak anak, banyak rezeki. Yaitu ya lewat bisnis MCI ini Pak Rio. Sekarang saya bukan punya anak lagi, saya punya cicit sampai tim kedalaman yang luar biasa yang sampai mungkin beratus-ratus beribu-ribu ya terhitungnya itu ada mungkin doa. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau mungkin tidak mengabulkan anak kandung yang yang lahir dari rahim saya, tapi anak jaringan yang harus kita jaga, aset kita, amanah kita, itulah perlakuan kita kepada tim itu seperti itu, Pak Rio. Yes. Jadi itu harus bina tim kembali terwujud lagi ya Pak Rio. Doa, benar-benar doa itu, ucapan itu kita harus sharing, harus apalagi terhadap anak-anak. Jangan sampai mengatakan yang akan menyakiti atau yang akan menjadi doa. Sekesal-kesalnya kita berusaha untuk berdiam dulu, menarik napas, istighfar ya Allah, sampai akhirnya kita keluar kata-kata yang baik. Karena ucapan adalah doa itu ya Pak Rio. Yes, betul sekali. Gitu. Pak Rio masih kecil-kecil ya anaknya ya Pak Rio? Saya belum punya anak. Oh. Oh ya Pak Rio, maaf ya. Gak apa-apa, aman. Nah, ya MCI Pak Rio udah nggak kehitung, sama aja Kak. Itu. Selamat ya, dikarenakan secara pinjaman Anda baik, Anda dapat mengajukan pinjaman sebesar 2,4 juta rupiah di Kredit Smart. Mohon dicek di sana ya, terima kasih. Itu membutuhkan benar-benar sikap dari kita yang bukan hanya karakter aja, tapi situasi seperti sekarang menghadapi indenan itu kan Pak Rio, itu membutuhkan benar-benar sikap dari kita yang supaya gimana ya menyampaikannya itu tidak menyakiti, tapi sebisa kita itu berusaha untuk mendengar apa keluhan dari masalah yang ada dari tim kita gitu ya. Itu yang terbaik. Dan terkadang juga ada kalanya ketika saya awal-awal bina grup atau kita sharing, kita semangat, jangankan misalkan tidak ada respon, dan itu juga harus sabar gitu ya. Ada waktu, ada kalanya orang yang ada kalangan anggap kan ya namanya juga leader itu peran gitu ya, jangan baperan ya, seperti itu. Leader itu harus berperan dan jangan baperan. Dan kalau tidak seperti itu kita tidak akan bisa terus belajar menghadapi karakter orang seperti itu. Dan yang penting juga jadi leader itu kita harus humble, ramah gitu. Karena kalau kita ramah, itu juga akan menurun kepada anak-anak kita. Dan jangan istilah ya namanya anak misalkan yang bersifat arogan gitu, harus memilih mendidik paksa anak kita yang seperti itu. Jangan sampai ketika kita berusaha untuk menghadapi orang itu ada yang tidak sabar, misalkan ketika respon kita sedikit lama gitu ya,
kita harus memahami mungkin ada yang lebih penting. Jadi benar-benar leader itu harus bisa memahami dan juga harus bisa mengajarkan bahwa kita harus jadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Selain itu kita harus mempunyai sikap yang humble, ramah menghadapi nantinya gitu ya. Karena kan ketika kita menjadi member, kita menjadi downline, kita punya satu, berarti sudah menjadi upline banyak gitu ya. Berarti kita harus leader. Dan leader itu harus seperti itu, harus bisa juga mendidik paksa ketika bertemu dengan anak yang mempunyai sifat yang egois, yang arogan. Itu harus sedikit dididik paksa. Kenapa dididik paksa? Karena itu tanda sayang kita. Karena kita pasti tidak mau kan dipimpin oleh, misalkan suatu saat dia jadi leader, dia baperan, sedikit-sedikit dikritik, dia marah gitu kan. Padahal ada kalanya ketika kita mendapat inspirasi itu tidak hanya dari leader. Banyak misalkan di bawah kita yang duluan join, tapi di bawah kita yang baru bergabung dia sudah mendapatkan reward yang fantastis, reward yang luar biasa. Jadi kalau saya pribadi, inspirasi itu bukan hanya dari upline, bukan hanya dari leader, tapi dari bawah kita, dari downline kita, dari anak kita juga bisa menjadikan dia sumber inspirasi. Karena di MCI itu Pak Rio, siapa yang bekerja maksimal, dia yang akan mendapatkan hasil. Betul seperti itu kan Pak Rio? Jadi ketika misalkan, nih saya ada ini lagi nih, saya terinspirasi dengan tim-tim di bawah saya. Di situ ada timnya Aiko, ada timnya Gitaros. Okay. Mantap banget kan itu Mbak Gitaros itu ada di bawah saya. Dia begitu melejit, sedangkan mungkin karena saya gitu. Waktu itu menjalankannya ya tidak semaksimal dengan yang di bawah. Ya saya terima karena MCI itu adil. Jadi tidak selamanya kita yang bergabung duluan, kita yang akan sukses. Tapi kita harus berusaha, kita harus menjadi inspirasi dan motivasi juga untuk anak-anak kita yang lain. Jadi inspirasi jangan hanya melihat yang atas, tapi inspirasi bisa kita lihat dari yang bawah juga. Karena sebagai leader kita juga tidak sempurna ya Pak Rio. Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa saya loh yang join duluan loh gitu. Tapi kalau pencapaian itu gimana hasil kerja dari masing-masing seperti itu Pak Rio. Dan memotivasi terus, jangan sampai takut gagal. Banyak ketika saya ayo join, ayo misalkan udah join, ini sayang loh, ini sudah bisnisnya udah keren loh. Kenapa? Saya takut gagal. Takut gagal itu kenapa? Karena pikiran-pikiran dia yang negatif mungkin. Jadi kalau pikiran negatif itu melakukan A, saya takut seperti ini. Mau melakukan ini, saya takut lagi. Jadi kapan dia akan bergerak? Kapan dia akan istilahnya bisa mewujudkan impian-impiannya? Seperti itu. Memang tugas kita sebagai leader itu memotivasi. Karena tidak ada satupun bisnis yang langsung melejit. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh modal. Ya, butuh modal. Dan juga yang terpenting adalah kemauan kita dan kemampuan kita untuk terus belajar. Itu yang paling penting, Pak Rio. Ya. Jadi harus kita yakinkan, jangan hanya berada di zona nyaman. Mungkin bagi saya sebetulnya dulu itu bekerja itu, Pak Rio, itu sudah zona nyaman. Maksudnya udah ya kita punya gaji bulanan gitu ya Pak Rio. Tapi ya hanya sekedar cukup, maksudnya tidak bisa, saya kan ingin mewujudkan nih, saya ingin tabungan, saya ingin keliling dunia, itu kan mungkin harus kita capai dengan bentuk yang lain gitu. Nah itulah makanya ketika saya join di MCI,
Dan saya kebetulan waktu itu sampai sekarang sudah merasakan better life with MCI. Sudah ini akhirnya ketika anak saya yang bungsu itu kelas 6 SD, berarti saya udah nggak ada kebetulan juga mungkin saya udah 16 tahun bekerja dan saya waktu itu pernah mengalami cedera, Pak Rio. Saya kan hobi olahraga nih, badminton gitu ya, Pak Rio. Oh, oke. Mantap. Dulu ya. Jadi waktu itu saya lagi mungkin karena tidak pemanasan, tidak apa, akhirnya saya mengalami cedera lutut gitu ya, sampai harus di fisioterapi seperti itu. Dan satu-satunya cara waktu itu terapisnya bilang jangan naik turun tangga gitu. Jadi itu obatnya gitu, karena ya namanya kalau kita masih melakukan hal yang sama kan tetap dikasih pengobatan tetap seperti itu. Nah waktu itu kantor saya kan di atas juga, maksudnya di lantai 2. Berarti otomatis kalau saya bekerja masih harus terus seperti itu. Nah itu pilihan akhirnya memilih, dan memang di waktu yang tepat mungkin Allah memberikan semuanya. Ketika anak saya yang bungsu udah kelas 6 SD, berarti saya tuh udah nih nggak perlu lagi pergi ke sekolah bareng-bareng gitu ya. Yang besar udah kuliah, yang ini udah SMP, udah SMA gitu ya. Udah akhirnya saya mengucapkan resign. Terima kasih untuk kantor saya yang lama, telah memberikan banyak ilmu. Saya awal menjalankan bisnis juga dengan orang hebat. Sampai sekarang ya teman-teman guru banyak yang member MCI juga. Itu adalah proses dari ketika saya bekerja gitu ya. Jadi saya kenapa sampai memang kekeh gitu ya, kekeh untuk menjalankan bisnis MCI, karena saya yakin produk ini, aduh ini keren banget. Kita sehat tanpa obat, itu yang menjadi andalan saya waktu itu. Ayo kita hidup sehat, apalagi sekarang tambah produknya bioglas, pendan yang berbagai macam. Benar-benar itu baik untuk kita gitu ya, Pak Rio. Nah akhirnya itu bersamaan dengan anak saya lulus sekolah SD, akhirnya saya resign dan saya murni menjadi ibu rumah tangga yang fokus, dan sekarang yang impian saja yang kembali terwujud, ibu rumah tangga yang banyak anak dengan penghasilan yang luar biasa, hanya diam dari rumah saja. Dulu waktu saya kerja kan saya teller nih Pak Rio nih, saya suka bercanda nih sama sebelah saya teman ini saudara SMK, lagi hitung-hitung nih uang tabungan, ini kita tiap hari ngutangin duit orang ya, ini kapan nih uang ini suatu saat jadi uang kita nih. Kalau tiap hari kan uang tabungan gitu ya, uang SPP seperti itu kan, kita waktu zaman kerja kan kita ngitungin aja nih Pak Rio, udah gitu di store gitu, coba ya gitu ya berandai-andai. Tapi kan sekarang ya alhamdulillah uang yang dulu maksudnya kita hitung-hitung, sekarang yang dihitungin adalah uang kita sendiri, tabungan kita sendiri, sampai kita bisa mewujudkan aset-aset yang lain selain semua. Pasti leader-leader sudah paham lah apa yang harus diutamakan seperti itu ya, sampai berbagai macam impian saya sudah terwujud lewat MCI ini gitu. Nah gitu Pak Rio, jadi memang leader itu harus terus kita memotivasi tim. Kalau saya dulu hanya berada di zona nyaman, mungkin selamanya ya hatur lumayan. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Hatur lumayan. Sa cekap nawe seperti itu ya, seperti itu Pak Rio ya. Jadi kita harus bangun bisnis kita ketika kita berada di zona nyaman. Karena kita tidak tahu kan sekarang tiba-tiba pandemi, kalau kita sudah punya bisnis malah enak, kita kerja tetap online. Yeah. Fasilitas dari MCI keren banget, VSN, semuanya istilahnya tidak selalu mendukung, full support gitu ya. Seperti kita ketahui omset MCI di pandemi ini
kalau kita tidak bergerak dari dulu jangan terlambat. Seperti itu, Pak Rio. Oke, mantap. Oke, nggak kerasa loh, udah 1 jam, hampir 1 jam kita ngobrol. Seru-seruan banyak banget sharingnya dari Kania. Hampir 1 jam. Nggak apa-apa, aman Kak. Kalau masih ada yang masih mau dibagikan, silakan. Ya, supaya makin seru lagi nih, karena saya yakin banget teman-teman masih benar-benar setia menunggu. Masih ada 1.800 yang nonton. Ya, semangat semua ya. Sebetulnya dilema loh, Pak Rio, kita ngadain webinar ini. Sekarang kan Mama Mahmud itu lagi demen sama Mas Al itu. Jadi kita saingan nih. Mas Al apa nonton webinar, Mas Al. Tahu nggak Mas Al? Kalau aku belum mudeng nih. Mudeng ya. Kalau Mama Mahmud pasti tahu tuh, ibu-ibu pasti demen nih Mas Al nih. Pasti ini antara pilihan nih mau belajar apa nonton Mas Al itu. Soalnya kalau udah Mas Al udah mau tampil itu udah dari Isa udah duduk manis depan TV tuh. Kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ya sekarang kita belajar, mudah-mudahan jadi sharing. Iya, pastinya banyak yang dipelajari dari sharingnya Kak Nia. Ya, awesome banget pengalamannya, cerita juga luar biasa gitu ya. Dan kita jadi tahu gitu perjalanannya seorang Nia itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau di wrap up, yang mau ditambahin lagi sedikit sebelum kita mungkin buka sesi pertanyaan, monggo silakan Kak. Boleh. Ya, peran keluarga dan juga doa dari suami, ridho dari suami itu yang paling penting, Pak Rio. Alhamdulillah saya mempunyai suami yang selalu mensupport, yang selalu mendoakan. Jadi istilahnya meskipun di awal saya bergabung MCI, istilahnya saya benar-benar meraba harus bagaimana, saya baru mengerti upgrade, mau mengerti harus ID tiket itu tuh, tapi dilancarkan semuanya itu ada peran keluarga, terutama mungkin saya untuk berumah tangga dari suami juga ya Pak Rio ya. Jadi itu benar-benar komunikasi, apalagi yang sampai aktif, asik banget gitu ya, aktif yang dua-duanya saling support gitu di MCI gitu. Dan satu lagi Pak Rio mungkin agar belajar, kita harus terus belajar mengupgrade ilmu kita. Karena untuk apa kita bekerja keras? Untuk apa maksudnya kita terus bisnis, menjalankan bisnis tapi kita tidak punya ilmu yang lebih. Karena ilmu itu bisa membantu kita meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi jangan pernah merasa capek, merasa lelah, merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan sekarang itu. Ya, mungkin itu Pak Rio yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Ya. Oke, mantap. Jadi banyak banget yang dikasih, pembelajarannya awesome banget. Saya yakin banget pasti teman-teman bisa banyak belajar dari sharingnya Kania. Ya, dan banyak banget cerita story-nya yang juga tadi perjalanannya dari awal ketika jalanin bisnis MCI. Nah, yang saya penasaran juga Kak, itu ngomong-ngomong pertanyaan saya buka. Kalau mau bertanya, silakan dikirim pertanyaannya, nanti bisa dibantu disaringkan sama Pak Fajar untuk dikirimkan ya buat supaya Kak Nia bisa jawabin. Ya, pasti banyak banget yang sharing-sharing yang bisa diinin. Nah, mungkin yang bisa dibagikan sama Kak Nia. Nah, Kak Nia mungkin saya pengen nanyain dulu di awal. Kan awal sempet jalanin MCI itu tandem gitu ya. Sambil MCI sambil bekerja gitu. Tapi akhirnya kan tetap memilih MCI sebagai sesuatu yang memang diseriusin gitu. Dan apa sih langkah-langkah yang mungkin bisa teman-teman kalau misalkan kayak Kania nih pas lagi pengen pindah sepenuhnya jalanin bisnis MCI, kira-kira apa sih langkah yang baik gitu buat teman-teman semua kalau misalkan pengen juga seperti Kania, misalkan pengen fokus sepenuhnya gitu. Ya kadang-kadang kan ada yang misalkan masih baru terus kayak apakah saya udah langsung boleh jalankan MCI sepenuhnya gitu. Sedangkan saya masih butuh penghasilan. Nah ini yang situasi kayak gini kan kadang-kadang yang menjadi bahan pertimbangan nih. Kalau dari saran Kania sendiri yang sebagai praktisi yang memang sudah awalnya dari dunia kerja, terus akhirnya memutuskan untuk di MCI itu
kira-kira tips apa yang bisa dibagi kepada teman-teman semua? Thank you. Ya, makasih Pak Rio. Ya. Jadi memang ya dalam hidup ini kan selalu ada pilihan ya Pak Rio ya. Nah, ketika kita bekerja, ya kita apa salahnya kita sambil menjalankan bisnis. Tapi pekerjaan yang utama juga jangan sampai terbengkalai. Nah itu yang kunci utamanya. Jangan sampai terbengkalai karena waktu itu sebetulnya kalau saya itu lebih karena saya ingin bersama-sama dengan anak saya gitu. Istilahnya seperti itu Pak Rio. Jadi kerja itu karena di lembaga pendidikan saya berangkat bareng sekolah, siangnya saya bisa melihat anak saya makan siangnya seperti apa, dipastikan betul tidaknya, dan sampai akhirnya ketika pulangnya itu kita barengan lagi nyampe rumah gitu. Karena apa namanya, kita kalau di lembaga pendidikan kan kita libur sekolah bareng gitu ya, masuk sekolah bareng gitu. Jadi kita lakukannya secara enjoy. Tapi tetap banyak waktu luang setelah itu. Manfaatkanlah semaksimal mungkin. Bisnis MCI adalah benar-benar bisnis mudah, penghasilan besar. Nah, itu. Tidak ada ruginya Pak Rio. Ketika kita gabung dengan MCI, dulu ketika saya masih kantor, saya tidak pernah ada istilah maksudnya, wah ini harus apa ya, harus misalkan harus datang ke apa namanya, harus meninggalkan pekerjaan utama demi bisnis. Tidak, karena ini kan bisnis online dari awal Pak Rio. Jadi kita bisa menjalankannya di sela-sela waktu luang kita. Jadi dua-duanya berjalan beriringan gitu. Bicara online ini juga sekalian karena ada pertanyaan dari Kak Sari Masita. Ya katanya Mbak Nia kalau nanya dulu awal jalanin online ya kan atau offline juga. Jadi turun langsung ke lapangan atau semuanya memang full online. Selama ini bagaimana? Dari Kak Sari Masita. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi kalau saya itu sebenarnya karena komunitas saya banyak di apa namanya di sekitar saya waktu itu seringnya offline. Jadi saya langsung prospek langsung. Karena kesempatan itu kan banyak banget. Kalau online itu kan otomatis saya harus nyampe dulu rumah. Terus kan saya harus istilahnya harus banyak berpikir nih, dulu kan belum ada ya seperti sekarang kan PSN, webinar. Saya dulu kan adanya itu training itu waktu kita datang ke kota-kota itu kayak VIP training online itu kan diadakan di setiap kota ini. Kalau ke Tasik aja misalkan kebagiannya tuh berapa bulan ini, nggak seperti sekarang tiap minggu bisa diadain kan Pak Rio. Jadi waktu itu memang online kita untuk memfollow up, tapi kebanyakan saya itu offline karena situasi pada saat itu memang memungkinkan untuk saya lebih banyak offline gitu, bertemu langsung, demo langsung, ngobrol langsung, dan akhirnya lebih banyak closing seperti. Tapi setelah itu tetap online juga saya manfaatkan. Dulu Facebook saya mudah-mudahan tidak tidak bikin orang jadi apa ya. Saya itu kemana-mana dulu tuh eksis pakai nano spray, foto di sini jepret ini. Karena itu kan moda ini ya, kita kan jepret kemana-mana. Sampai ada ini saya kapanpun dimanapun tetap always tetap nano spray gitu. Jadi ya seperti itu. Awalnya saya memang offline gitu, lebih banyak offline gitu ya. Mantap, keren, just banget Kak. Jadi dari offline pun tetap bisa mengembangkan jadi sangat dahsyat seperti sekarang, dan tentunya sekarang ada dari online juga dikembangkan, semuanya bisa makin dahsyat lagi ya. Dan teman-teman beruntung karena dulu mungkin pas diawalin sama Kania nggak ada seperti sekarang juga, semua sistemnya udah settled banget gitu ya. Apa-apa semuanya udah beres, terus MCI-nya sendiri secara perusahaan udah semakin strong. Jadi menjadi salah satu pilar yang sangat kuat sekali ya. Perusahaan ini menjadi satu titik di mana kita bisa berpegang gitu ya. Jadi menjalani ini secara jangka panjang itu juga suatu hal yang sangat penting sekali. Thank you Kania, diingetin lagi jadi tahu ya. Ya kalau dulu online juga kita tuh harus benar-benar berpikir keras bagaimana menarik promosi orang itu. Jadi kita yang harus
ya istilah kita yang jadi modelnya, kita yang ini narasinya, kita yang harus eksisnya, karena bagaimana supaya orang tertarik melihat postingan kita seperti itu. Jadi kalau dulu kan online juga istilahnya promosi online itu benar-benar kita yang berpikir nih apa nih kata-kata yang menarik gitu ya, yang harus sampai orang misalkan tertarik dengan nanospray ini. Kalau dulu kan memang baru nanospray kayaknya ya. Iya, dan testimoninya dikit sekali kalau awal-awal tuh. Oh iya. Kalau sekarang udah melimpah ruah ya. Oke. Udah enak banget, yuk. Udah produknya udah semakin keren, semakin bermacam-macam gitu, Pak Rio. Bioglas ditambah lagi dengan penelitian seperti itu kan. Jadi tinggal kita maunya saja gitu. Mantap. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih Kania, tambahan dari Kak Siti Sofia MCI. Kania, bagaimana caranya ngerangkul member kita yang kebanyakan para pekerja? Kebetulan kalau misalkan masih di kantor bekerja ya, dan mereka masuk ke dalam zona nyamannya mereka. Kira-kira ada tips-tips tertentu yang bisa diberikan buat kita yang mau menyemangati mereka supaya bisa jalankan MCI secara serius juga? Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi kayak mengingatkan saya zaman dulu. Ya, kalau memang kita harus harus memahami juga kondisinya member kita. Kalau kantor itu kan mungkin ada batasan-batasan ketika dia harus memegang handphone gitu ya. Mungkin bisa kita follow up-nya ketika santai malam hari mungkin kan seperti itu. Nah, kita hanya sharing aja, kita hanya bertanya gitu ya. Emang sih gitu ya, sekarang kita di kantor mendapatkan penghasilan yang cukup gitu. Tapi umur kita ini sekarang berapa gitu kan. Kalau di dalam suatu pekerjaan akan ada masanya pensiun. Betul nggak itu, Pak Rio? Iya. Ya, akan ada saatnya pensiun usia segini itu berbagai macam. Nah, setelah pensiun itu apa yang bisa kita kerjakan? Apakah tabungan kita mencukupi? Apakah kita hanya ingin seperti ini aja? Pelan-pelan kita rangkul yuk. Jangan sampai istilahnya kita jangan sampai mengajak yuk sampai keluar gini, enggak ya. Itu kan ada yang memang seperti teman saya, dia hobinya mungkin ngantor, Pak Rio ya. Dia bilang saya tuh nggak bakat jualan gitu ya. Ada memang dia yang lebih ini dengan kantor. Tapi kan kita bisa sambil memberikan masukan. Apa salahnya nih kita pakai produknya MCI? Ini kan kita kerja setiap hari kantor itu kan memerlukan stamina yang kuat. Nih MCI punya loh produk seperti itu. Maksudnya apalagi yang tiap hari berhubungan dengan laptop, misalkan dengan HP anak-anak sekarang daring belajar online seperti itu. Nah, apa salahnya kita pakai alat peredam radiasinya gitu? Perlu loh, untuk apa kita kerja maksimal tapi kalau tidak ada apresiasi untuk diri kita sendiri gitu. Apresiasinya apa? Ya coba nih produknya MCI ada bioglas, kita bisa minum air heksagona setiap hari gitu ya. Kita pakai kalungnya untuk meredam radiasi. Nah, setelah kita rasakan itu ternyata ada bisnisnya juga. Pasti setiap orang ketika sudah merasakan manfaatnya, otomatis dia akan sharing. Vario. Tidak perlu di ini kan. Seperti kita aja kalau kita makan nih Vario. Kita makan di suatu tempat yang enak, itu kan melihat penampakannya aja otomatis kita update nih, setrek kayak gitu ya. Kita sharing sampai orang tergiur tanya itu di mana seperti itu. Ya, kita tunjukkan padahal kita tidak dapat apa-apa dari si penjual makanan itu. Nah, kalau kita punya produk MCI yang sudah kita rasakan sendiri, nah apa salahnya kita lakukan seperti tadi gitu. Jadi perlahan-lahan kita ini kan dulu bahwa manfaatnya untuk jualan, tapi tebarkanlah manfaat dari produk itu. Mungkin itu akan lebih mengena ya, Vario. Dia mungkin punya anak, nih sayang banget
karena radiasi ke otak, gimana anak kita capek-capek kerja cari uang, tapi ketika sudah sakit, berapapun juga biaya pasti akan kita keluarkan. Tidak ada pikir-pikir lagi seperti itu. Yuk, ikhtiar sehat dengan produk MCI sekaligus kita jalankan bisnisnya. Mungkin seperti itu yang bisa jadi mengajak tapi tidak memaksa, mungkin seperti itu, karena memang kan kondisinya dia tidak dalam, mungkin saat ini tidak membutuhkan, mungkin seperti itu. Jadi kita melihat ini juga Pak Rio, peluang-peluang mana sih yang harus kita jebret bisnisnya, atau misalkan ada yang harus perlahan-lahan, ada yang memang kita kayak tarik ulur kayak gitu, kita harus intinya kita harus bisa menilai karakter orang juga gitu, dan kita mensikapinya juga berbeda-beda gitu, Vario. Oke, mantap. Mudah-mudahan membantu ya jawabannya. Pastinya membantu buat teman-teman semua sharingnya. Dan kalau misalkan boleh tambah pertanyaan lagi nih, ini ada yang juga termasuk karena materi utamanya tadi tentang soal sempat ngantor, jadi tanya lagi sama Kak Santi Tobing. Kak Nia, bagaimana membagi waktu saat masih ngantor dengan prospek dan bina tim? Ya tadi kan tetap secara offline, tapi juga ngantor juga waktu itu. Terus bagi waktunya gimana tuh? Ya, memang jujur waktu itu kewalahan. Jadi kewalahan. Karena saya itu kan istilahnya tidak bisa waktunya ngantor, apalagi kan waktu itu awal itu saya teller gitu ya, pegang uang gitu. Nah memang saya bisa eksis, maksudnya saya bisa prospek, bisa ini itu ketika saya mungkin istirahat siang, jam makan, karena saya tuh kerjanya full dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Waktu ini sampai mungkin sore hari, itu waktunya mungkin saya jawab-jawab WA online seperti itu. Tapi makanya kenapa waktu itu saya memilih offline gitu. Offline itu kan kadang ketika kita lagi nyantai nih Pak Rio, misalkan nggak ada yang lagi datang ke ini, kan kita bisa ngobrol nih sama teman-teman, sesama rekan, itu kan waktunya lebih ini. Kadang ketemu misalkan sama orang tua yang baru apa gimana, itu lebih ini. Terus waktu Sabtu Minggu itu kan libur. Nah, itu mungkin yang lebih diinikan waktu Sabtu Minggunya, hasil dari kita online, ada yang mau bertanya, misalkan kita promosi terus-terusan, jangan pernah lelah, jangan pernah istilahnya kita baru promosi karena tidak ada yang tanya, ternyata nggak ada yang tanya, nggak ada peminat. Leader-leader kita aja, seperti Pak Wendy, Pak Tony gitu ya, sampai akhirnya saya bertemu juga nih Pak Rio, saya hampir dengan leader saya Bulia Agustin dan juga Kok Roy. Ini saya mau mengucapkan terima kasih juga buat beliau-beliau Pak Rio. Jadi beliau tuh yang akhirnya merangkul kita semua, membina tim juga, dan akhirnya kita sekarang menjadi mempunyai keluarga yang di MC itu yang benar-benar saling support gitu ya. Jadi awalnya ketika kita merasa sendiri, kita jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa lelah, karena suatu saat itu pasti akan ada ternyata di atas kita ada orang yang siap merangkul gitu ya. Terima kasih untuk Bulia Agustin, Pak Roy juga ya, yang akhirnya sekarang semuanya kita bisa mempunyai tim yang solid seperti itu. Dan yang kembali tadi, jadi harus pandai-pandai lah membagi waktu. Tapi tetap selama kita kantor, itu kan tugas utama kita ya Pak Rio. Jangan sampai terbengkalai gitu. Kalau MC mah online, apalagi untuk sekarang itu benar-benar banyak peluang, diberi kemudahan. Kita tidak perlu langsung, apalagi pandemi sekarangnya kita lewat Zoom meeting, lewat WA group, itu bisa prospek juga gitu. Seperti itu Pak Rio. Siap. Nah jadi teman-teman tinggal dipraktekin aja tips-tips yang udah dikasih sama Kak Nia. Dan sebagai penutup mungkin pertanyaan pada hari ini, ada pertanyaan dari Kak Lim Ita.
Kak Nia, gimana kalau ada member yang sudah tidak ada upline aktifnya? Karena pengalamannya kan kurang lebih mirip nih. Nggak ada upline aktif dan ingin jalankan bisnisnya lagi, bingung mau tanyanya kemana. Karena udah lebih dari 1-2 tahun lebih nggak pernah aktif nih. Terus pengen aktif lagi. Dari Lim Ita ya pertanyaannya. Sekalian dari Kak Lady Sutra juga nih kurang lebih sama. Bagaimana caranya menjaga semangat juga kalau misalkan supaya tanpa upline aktif pun kita tetap bisa bersemangat. Jadi nomor satu adalah jadi 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah kalau misalkan mau jalankan bisnis MCA ini tipsnya apa ya kepada mereka yang memang upline-nya tidak aktif ya karena sudah lebih dari 1-2 tahun lebih tidak aktif. Dan pertanyaan yang kedua adalah langkah-langkahnya apa untuk supaya bisa tetap semangat menjalankannya. Oke. Baik, saya coba jawab ya, Koreos, ya Siap. sesuai dengan pengalaman saya mungkin waktu itu. Nah, kalau situasinya seperti sekarang ini, sebetulnya banyak media untuk kita belajar, ya, dengan cara seperti ini kan, Pak Trio, salah satunya ikut webinar, terus sekarang suka ada setiap hari Sabtu itu kan training online kan, VIP online seperti itu menjelaskan benar-benar gitu kan, itu rutin 1 minggu sekali, tinggal kemauannya itu ada di diri kita sendiri. Dan kalau misalkan memang kita ini kemana ya, misalkan upline saya, udah kita bekerja, belajar sendiri saja gitu. Kalau kita terus menunggu, sedangkan bisnis manapun misalkan kita membangun sebuah bisnis, apakah harus selalu ada mentor? Pasti tidak semua bisnis seperti itu. Jadi anggap saja ini adalah bisnis kita sendiri. Ketika kita sudah menyimpan rasa tanggung jawab itu bisnis kita sendiri, maka otomatis kita akan mencari tahu bagaimana nih bisa misalkan lewat berbanyak baca buku, misalkan motivasi atau belajar dari yang lain gitu ya. Pernah saya itu dulu pengalaman saya itu memang dulu kan tidak boleh ada ini ya, Pak Rio, istilahnya yang cross line seperti itu kan, Pak Rio. Yeah. Jadi waktu itu ada saya juga misalkan saya mau dong Teh belajar, tapi kan ini cross line itu kan memang dilematis juga ya. Padahal itu dari dulu dan sekarang juga begitu tuh kalau itu. Gitu. Nah, kalau dilematis juga, sedangkan saya itu mengalami seperti dia gitu, yang kehilangan maksudnya ini. Tapi ketika akhirnya, nah kembali lagi ketika akhirnya bertemu dengan leader yang paling atas lagi selain Pak Yohanes gitu ya. Pak Yohanes kan memang sudah sibuk banget ya Pak, tapi dia memang selalu sabar. Selalu ketika kita ada pertanyaan dia selalu bisa meluangkan waktunya gitu ya. Sekarang sudah menjadi leader sejuta umat itu ya Pak Yohanes ya. Yes. Keren banget. Nah, kan ada pasti leader-leader di bawahnya, dan kami seperti saya juga bertemu dengan Ibu Lia Agustin yang terus mensupport Pak Roy. Jadi pasti di atas kita meskipun sponsor langsung kita tidak aktif, tapi pasti ada leader-leader yang ini bisa dicari gitu. Kira-kira kalau nggak salah kan bisa ditanyakan mungkin ya ke VSN, kira-kira ini jaringannya siapa apa gimana gitu, kalau nggak salah seperti itu gitu. Tapi yang terpenting itu adalah motivasi dari diri sendiri sih Pak Rio. Karena walaupun kita terus kita nih punya upline yang aktif gitu ya, terus kita istilahnya ayo, tapi dalam diri kita sendiri tidak ada kemauan, tetap aja gitu. Jadi tetap motivasi dari diri sendiri yang utama, terus kemauan untuk terus belajar, mengupgrade diri, dan mewujudkan impian itu yang paling utama gitu. Impian. Kalau kita tidak punya impian, mungkin impian anak kita, mungkin impian orang tua kita. Jadi itu terus dicari sampai akhirnya kita enjoy menjalankan bisnis MCI ini. Dan seperti sekarang saya akhirnya bisa menjadi eksekutif elit. Mudah-mudahan itu adalah perjuangan yang memang kalau dibandingkan dengan yang lainnya itu yang lain mungkin melesat, tapi tidak ada kata terlambat, kembali lagi selama kita terus bergerak gitu. Jadi jangan patah semangat, terus mencari, insya Allah akan ada mungkin
di atas kita tidak mungkin kan, pasti yang apa, kita didaftarkan MCI kan pasti ada sponsornya. Kalau misalkan tidak aktif bisa minta tolong sponsornya misalkan di mana gitu ininya apa di atasnya lagi, leader-leadernya lagi. Karena kalau sesama ini kan ada terbentur dengan crossline itu ya Pak Rio ya. Ya, jadi betul. istilahnya No crossline. itu. Tapi kalau nggak salah, kalau saya nggak salah loh Pak Rio ya, Pak Rio. Kalau saya nggak salah katanya tahun atau 3 tahun gitu. Betul nggak itu? Kita mencari ini bisa mulai dari awal itu saya nggak tahu. Sorry Kak, jadi mulai karena agak maksudnya putus-putus. menjadi sinyalnya kayak tadi kurang bagus. Ya, gimana sekarang? Ya udah oke. Ya gitu. Ya mungkin bisa minta tolong dibantu. Maksudnya username ini kira-kira ada leader aktifnya yang mana itu mungkin nanti pihak dari VSN menjadi PR baru mencari di mana struktur keluarga untuk teman-teman kita yang kehilangan ininya. Karena kita juga kan Pak Rio bukan bermaksud kita untuk mengacuhkan member. Terkadang kan misalkan kita merekrut si A, si B. Akhirnya ketika tumbuh tim kedalaman yang di tengah-tengah itu tidak aktif, padahal itu ternyata tim kedalaman kita gitu kan. Kita nggak tahu juga sih sebetulnya kalau seperti itu juga. Mudah-mudahan nanti ada PR baru juga, VSN bisa ini kan misalnya username ini dilihat nih siapa leader aktifnya, siapa elite diamond-nya, siapa eksekutif elite-nya, siapa ini gitu. Mungkin ada data-data di PSN seperti itu, di MCI gitu ya. Jadi orang-orang yang mau belajar juga bisa terus semangat. Tapi yang penting sih dari diri kita sendiri sih Pak Rio, itu aja. Yes. Kemauan dari kita sendiri. Oke, mantap. Jadi intinya ujungnya adalah kembali ke kemauan kita sendiri, ya. Itu yang akan membantu semangat kita untuk terus aktif apinya ibaratnya, ya. Dan juga tentunya ya kontak lagi upline aktif akan membantu sekali teman-teman semua untuk bisa lebih intens lagi ya istilahnya untuk tetap bersemangat walaupun misalkan upline-nya nggak ada, ya kan? Karena terkadang kita mungkin ya ada juga yang kayak jauh segala macam. Bisa juga menjadi alasan, ya kan? Upline saya jauh, upline saya nggak aktif, upline saya begini, upline saya begitu. Tapi ada juga yang memutuskan, oke, upline saya nggak aktif, oke, upline saya jauh. Terus apa langkah yang bisa saya ambil? Ya, opsi apa yang bisa saya cari? Dan saya bisa ngelihat juga banyak memang pengalaman-pengalaman yang seperti Kak Nia alami gitu ya, atau yang tadi Kak Rahma juga Kak Nia sempat sebutkan gitu ya, itu juga pengalamannya kurang lebih sama gitu. Walaupun jauh dari upline tapi bisa menjadi pribadi yang sukses, bisa menjadi seorang eksekutif elite diamond gitu. Karena apa? Kesuksesan kita balik lagi ke diri sendiri yang tadi disampaikan sama Kak Nia nih. Jadi diingetin lagi teman-teman, pastikan untuk tetap keep strong sama impiannya masing-masing. Ya karena impiannya akan menggerakkan kita juga untuk bisa terus meraih semuanya. Ya, karena kalau tadi Kak Nia kita bisa lihat seberapa kuat keinginannya dia untuk bisa memang mau barengan sama anaknya. Ya kan, waktu yang berharga bareng anak, bahagiakan keluarga, itu jadi tema yang penting banget, terutama tentang orang tuanya gitu. Sehingga ya semuanya istilahnya tadi teman-teman udah lihat sendiri dari sharingnya, kayak dibukakan jalannya sampai semua impiannya bisa terwujud dengan baik dan luar biasa sekali gitu ya. Apalagi sampai aturannya bisa dicabut gitu, itu kan kalau bukan gara-gara doanya gimana gitu ya kan. Ibaratnya Tuhan lancarkan gitu. Ya kan, kalau nggak, wah udah nggak kepikiran. 2021 mau berangkat, 2021 udah keburu corona duluan. Tapi udah dipersiapkan semuanya karena niat baik dari 2020 udah dibukakan. Kayak semuanya tuh benar-benar dilancarkan gitu ya. Jadi kayak teman-teman pastiin untuk impiannya tuh dikuatkan lagi gitu ya. Nih tadi kayaknya Kania ada yang mau ditambahin, sorry. Silakan Kak. Oh, enggak. Mungkin nambahin saya gitu hanya sesi penutup apa? Iya, enggak, maksudnya tadi kan ada pas saya ngomong mungkin ada yang mau ditambahin. Enggak, udah aman ya. Oke, sip kalau gitu teman-teman semua. Apresiasi yang harus dilakukan adalah just do it, doa, ikhtiar dan tawakal, itu sih yang harus nomor ada 1 banget ya. terpatri di diri kita.
karena seperti istilahnya takdir gitu ya. Apakah ada orang yang ditakdirkan misalkan untuk berkekurangan selamanya? Tentu tidak inginkan. Pasti di dalam itu kita ada, dalam kehidupan itu kita ada saatnya kita harus berikhtiar, berusaha supaya kekurangan itu berubah menjadi berkecukupan gitu. Kalau memang kita pasrah, kita hanya ya sudah seperti ini, mungkin ya selamanya akan seperti itu gitu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan kehidupan orang lain seperti apa yang dia mau. Tapi yang menggerakkan itu justru diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang lain-lainnya hanya sebagai tambahan-tambahan untuk penyemangat, mungkin seperti itu. Oke, mantap. Jadi kembali lagi semuanya adalah pada diri kita sendiri, sehingga saat kita mengubahkan diri kita, kehidupan kita mengambil keputusan untuk itu, maka semua keadaan kita akan berubah. Tuhan akan ikut campur tangan dalam mengubahkan keadaan kita. Yes, thank you banget Kania. Diingetin lagi teman-teman. So tanpa kerasa kita udah lewat 1 jam setengah ya buat sharing-sharing yang luar biasa banget dari Kania. Dan saya ketemu kali ya. Dan saat ini saya ingin juga untuk menyampaikan untuk supaya nanti kita ingat kumpulnya ini tanggal 23 nih bakalan hot banget ya. Hari Rabu 23 Desember jam 1 sampai jam 4 sore. Ada apa nih? Ada yang ingat? Bukan ada yang ingat ya. Pasti semuanya ingat ya, karena ini ada acara spesial banget buat kita semua, yaitu Grand Talk Show dan Gebiar Akhir Tahun ya. Nanti akan diadakan bareng. Dan pembicara-pembicaranya tentu yang luar biasa banget. Ada Ibu Gita Ros ya, beliau seorang elite crown, ibu rumah tangga, pembicara VS Jakarta. Ya, dan juga ada Pak Hendy Tondiono ya, eksekutif elit, pengusaha ya, latar belakangnya ini juga sangat-sangat spesial sekali ya. Dan juga ada Pak Wendy, Royal Crown, anak muda ya, belum pernah bekerja, sukses luar biasa lewat bisnis MCI. Dan juga ada Ibu Olivia Lim, seorang elite crown yang dulu berlatar belakang dari karyawan perbankan. Ya, jadi akan ada banyak yang kita akan bahas ya. Ini semuanya pembicara VS loh. Ya, jadi luar biasa banget, dahsyat banget pastinya talk show-nya. Dan juga tentunya dipandu sama host yang luar biasa, kece badai, Pak Tony Hansen. Dan juga yang paling asik banget juga tambahan nih ya. Ini sih sebenarnya pelengkap aja ya menurut saya. Karena ilmu berharga yang diberikan sama pembicara itu lebih dahsyat dari ini. Tapi saya yakin juga ini akan nambah semangat kita juga buat nongkrong sampai selesai. Karena apa? Akan ada hadiah giveaway 30 ya. Hadiah giveaway yang bernilai puluhan juta rupiah. Ada 10 piece biogas mas, 5 piece pendan Million Time, 5 piece Marvel Captain America series pendan, ada pendan Marvel Spider-Man, dan 3 pasang pendan couple LSM dan LSW. Juga grand prize 2 unit sepeda lipat merek Dahon Ion yang terbaru. Wede. Jadi teman-teman semua ini jadi satu acara yang seru banget, pastikan untuk ikut datang juga. Ya, jadi seru-seruan selalu. Nah, terima kasih buat udah ikut acara webinar kita seperti biasa dengan setia ya menonton semuanya. Saya doakan Anda semua yang sampai saat ini masih aktif nonton, biar makin banyak rezekinya, makin luar biasa, makin dahsyat, makin berkembang bisnisnya, makin banyak hal yang bisa seru dan dilakukan bersama dengan bisnis MCI, mensukseskan diri, mensukseskan juga keluarga dan juga seluruh kehidupan orang-orang di sekeliling kita menjadi lebih dahsyat, lebih luar biasa karena adanya kita. Dan tentunya satu hal lagi yang penting banget untuk selalu saya sampaikan, untuk Anda mengkonsultasikan apa yang sudah Anda terima di sesi ini ya kepada upline aktif Anda supaya benar-benar kayak firm banget, fix banget bahwa ini yang memang paling sesuai sama struktur jaringan Anda, karena struktur jaringan mungkin berbeda-beda. Jadi pastikan untuk mengkonsultasikan apakah tips yang ini yang paling cocok untuk diterapkan. Karena mungkin struktur jaringan berbeda, tips yang diterapkan juga mungkin berbeda juga yang paling cocok saat itu. Jadi yang paling tahu, paling memahami adalah diri Anda sendiri dan juga tentunya upline aktif Anda. Jadi pastikan untuk mengkonsultasikan setiap hasil dari apa yang disampaikan selama sesi ini. Buat Kania, terima kasih banyak udah ikut sharing, luar biasa banget ya. Saya yakin teman-teman banyak yang belajar hari ini dan saya